Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai penentuan entalpi secara kalorimetri atau menggunakan data percobaan. Di dalam suatu reaksi kimia akan selalu ada kalor yang diserap atau dilepaskan oleh zat-zat yang bereaksi. Nah, besarnya kalor yang terlibat di dalam suatu reaksi ini bisa diukur atau ditentukan secara kalorimetri. Kata kalorimetri ini ringkasnya itu merujuk pada mengukur panas. Jadi kalorimetri ini teknik untuk mengukur panas dari suatu reaksi. Prinsip yang digunakan dalam kalorimetri adalah bahwa besarnya Q yang diserap ini sama dengan besarnya Q yang dilepaskan. Logikanya, apabila suatu benda yang memiliki suhu yang lebih tinggi dihubungkan ke benda yang suhunya lebih rendah, maka benda yang bersuhu tinggi ini akan melepaskan kalor yang besarnya sama dengan kalor yang diserap oleh benda bersuhu lebih rendah. Sehingga nanti akan dicapai suatu suhu yang setimbang. Alat-alat yang menggunakan prinsip kalorimetri disebut dengan kalorimeter. Kalorimeter adalah suatu wadah yang dapat membatasi perpindahan panas antara zat di dalam wadah dengan udara di sekitarnya. Ada beberapa macam kalorimeter. Yang paling sering digunakan yaitu salah satunya adalah kalorimeter bom. Kalorimeter bom ini digunakan untuk mengukur kalor dari suatu reaksi pembakaran sempurna. Berikut ini adalah gambar dari diagram kalorimeter bom. Terdiri dari cawan tempat sampel, kemudian ada termometer, ada stirernya, kemudian ada air, dan wadah yang terisolasi. Jadi sampel nanti ditempatkan di dalam cawan baja yang diisi oksigen bertekanan 30 atm. Nah, sampel ini akan dinyalakan dengan listrik oleh kabel. Kalor yang dihasilkan dari pembakaran sampel ini akan diserap oleh bom dan air. Sehingga secara matematisnya besarnya Q dari reaksi pembakaran sampel ini bisa kita hitung yaitu sama dengan besarnya Q yang diserap oleh air dan Q yang diserap oleh kalorimeter bom. Nah, karena konsepnya bahwa reaksi ini melepaskan kalor dan nanti diserap oleh air dan kalorimeter bom, maka tandanya kita beri tanda yang berlawanan. Besarnya Q air ini bisa dihitung dengan cara M kali C kali delta T. Sedangkan besarnya Q bom ini adalah kapasitas kalor dikali dengan delta T. Di mana M ini menunjukkan yaitu massa dari larutan, kemudian C pada Q air ini adalah kalor jenis air, C pada Q bom ini menunjukkan kapasitas kalor, dan delta T menunjukkan kenaikan suhu dari larutan. Selain kalorimeter bom, biasa juga digunakan di labor-labor siswa yaitu berupa kalorimeter sederhana. Kalorimeter sederhana ini dibuat dari wadah yang berbahan styrofoam. Styrofoam ini sifatnya itu non-konduktor atau tidak menghantarkan panas. Jadi untuk mengukur kalor selain dari reaksi pembakaran seperti reaksi netralisasi, reaksi pelarutan, ini bisa digunakan kalorimeter sederhana. Dalam penggunaan kalorimeter sederhana ini biasanya sampelnya berupa larutan. Jadi sampel-sampel ini nanti atau zat-zat yang akan direaksikan ini nanti pada awalnya akan diukur volumenya, kemudian diukur suhu awalnya. Setelah suhu awalnya diukur, kemudian nanti zat-zat yang bereaksi akan dimasukkan ke dalam kalorimeter sederhana, ke dalam cawan styrofoam ini, sehingga terjadi reaksi.
Nah, selama reaksi berlangsung di dalam styrofoam, maka akan terjadi perubahan suhu yang ditunjukkan oleh termometer. Untuk mengukur selama reaksi berlangsung, temperatur ini harus dimonitor suhunya sampai nanti pada suatu saat nanti suhu pada termometer tidak mengalami perubahan. Nah, itu dicatat sebagai suhu akhir dari reaksi tersebut. Nah, kunci dari percobaan kalorimetri ini adalah asumsi bahwa tidak ada panas yang berpindah dari maupun keluar termometer. Besarnya harga Q pada reaksi kalorimeter sederhana ini dihitung, yaitu besarnya Q air sama dengan M kali C kali delta T. Besarnya kalori yang diserap oleh kalorimeter dianggap sama dengan 0. Sehingga Q larutan ini, Q reaksi besarnya sama dengan Q larutan atau Q air. Baiklah, kita akan mendemonstrasikan, kita akan melihat percobaan untuk menentukan reaksi dari pelarutan NaOH. Ini adalah reaksi kimianya. NaOH dalam bentuk padatan dilarutkan di dalam air akan membentuk NaOH larutan. Nah, berapa besarnya delta H-nya? Inilah yang akan kita tentukan. Dalam percobaan ini, dengan kalorimeter sederhana ini, kita akan menentukan perubahan entalpi dari reaksi NaOH. Nah, jadi yang pertama, kita ambil air yang sudah ditentukan volumenya, ditimah sebanyak 100 gram. Kita masukkan ke dalam wadah styrofoam, kita ukur suhunya, yaitu sebesar 22 derajat Celcius, kemudian timbang NaOH sebanyak 2,5 gram. Nah, NaOH ini tadi dimasukkan ke dalam kalorimeter sederhana styrofoam yang sebelumnya sudah dimasukkan air sebanyak 100 gram. Kemudian kita kocok-kocok, diaduk agar reaksinya berlangsung sempurna. Nah, termometer akan menunjukkan perubahan suhu. Ternyata suhu yang diperoleh yaitu sebesar 28 derajat Celcius. Dengan data ini, kita bisa menentukan besarnya Q dari reaksi. Jadi Q larutan ini bisa kita hitung dengan rumus M kali C kali delta T. M ini sama dengan berat dari air 100 gram ditambahkan dengan berat dari NaOH 2,5 gram. Dikali dengan kalor jenis larutan. Kalor jenis larutan kita anggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,2 Joule per gram Kelvin. Kemudian dikali delta T. Tadi delta T-nya diperoleh yaitu untuk T awalnya 22 derajat Celcius, kemudian T akhirnya 28. Delta T atau selisih suhunya adalah 28, T akhirnya dikurang dengan T awal, 28 dikurang 22. Sehingga diperolehlah hasil perkaliannya itu sebesar 2571 Joule. 2571 Joule ini adalah besarnya kalor untuk melarutkan sebanyak 2,5 gram dari NaOH. Untuk Q reaksinya, karena besarnya kalor yang diserap oleh kalorimeter kita abaikan, maka Q reaksi ini dianggap sama dengan besarnya Q larutan dengan tanda yang berlawanan. Jadi Q reaksi sama dengan minus Q larutan. Besarnya sama dengan minus 2571 Joule. Ini juga bisa kita asumsikan, kita pahami bahwa kenapa tandanya minus. Pada saat akhir reaksi, kita peroleh suhu lebih tinggi. Nah, ketika suhu lebih tinggi berarti terjadi pelepasan kalor yang merupakan reaksi eksoterm. Makanya tandanya berharga negatif. Untuk menentukan delta H reaksi, itu kita tentukan sesuai tadi
harga sesuai persamaan termokimianya. Untuk NaOH-nya koefisiennya 1, berarti untuk harga 1 mol, maka kita perlu cari 2,5 gram ini sama dengan berapa mol. Jadi mol NaOH 2,5 gram, ini dibagi dengan MR, massa dibagi MR, 2,5 dibagi 40, kita peroleh sama dengan 0,0625 mol. Jadi kalau 2571 joule ini, 2571 joule ini adalah harga untuk 0,0625 mol NaOH, maka kita perlu cari harga Q untuk 1 molnya. Q untuk 1 molnya sama dengan 2571 joule. Dibagi dengan 0,0625. Kita peroleh hasilnya itu 41,136 joule. Jadi besarnya harga delta H reaksi adalah sama dengan 41,136 joule atau minus 41.136 joule. Nah, sampai di sini semoga setelah mempelajari materi ini bisa dipahami bagaimana cara menentukan besarnya harga entalpi reaksi menggunakan data percobaan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.